baca. Di Tadi sana Paulus tidak ada kata dewa. ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ia berbicara, karena ia berbicara, maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan. Oh, jadi sekarang gini loh, pengertian dari dewa-dewa ini emangnya menurut analogika abang itu apa? Dewa itu sembahan berupa roh-roh yang disembah oleh orang Roma, begitu juga orang-orang Yunani. Jadi begitu Paulus datang nyata di depan mereka melakukan mukjizat, mereka mengira wow, ini adalah jelmaan, ini adalah reinkarnasi daripada dewa kita. Maka Paulus mereka sebut dewa Hermes. Iya, Kan iya gitu. itu kan ya pada zaman itu yang menyatakan itu kepada orang Paulus, orang Roma itu iman kepercayaannya apa? Apa dulu sekarang dia Kristen atau Hindu atau Buddha? Sekarang udah jadi Kristen, Bang. Iya Setelah menjadi sekarang, pengikut kalau Paulus. dulunya kan belum. Iya sekarang. Kalau dulunya kan belum. Sekarang Iya. setelah udah dibenarkan sama Paulus pemberitaan kebenaran itu, makanya orang itu jadi masuk Kristen, Bang. Jadi Iya. nggak ada yang mau dibahas di sana. Oke, jadi gini abangku, kenapa mereka menganggap Paulus ini dewa mereka? Ya karena mungkin apa yang boleh diperbuat oleh Paulus mungkin sama dengan yang boleh diperbuat dewa pada masa itu, makanya orang itu menyamakan Paulus sama dewa, Bang. Padahal sebetulnya kan tidak. Padahal yang dibawakan oleh Paulus adalah ajaran yang daripada Yesus Kristus. Baik Bang, baik. Berarti menurut pemahaman orang-orang Roma dan juga Yunani, dewa mereka bisa berinkarnasi menjadi manusia kan ya? Yo. Nah, kita sepakat di situ. Jadi menurut pemahaman orang Roma, dewa mereka bisa berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ada kisah di dalam surat Paulus di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di situ Paulus bercerita bahwa Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu kemudian turun ke bumi, mengambil rupa hamba, lalu menjadi seperti manusia. Itu sama nggak cerita-cerita dewa yang ada di tengah-tengah Roma dan juga Yunani, Bang? Iya, gini intinya, Bang. Kalau penyebaran, istilahnya penyebaran tentang kebenaran daripada ajaran daripada Yesus Kristus, kita nggak pernah menyebut di sana yang namanya dewa untuk zaman sekarang ya. Mungkin ya Bang bahas itu untuk zaman dulu, Bang, sebelum pengajaran daripada Tuhan Yesus itu dinyatakan pada saat itu. Jadi makanya untuk sekarang kita nggak ada namanya dewa. Mungkin itu hanya tulisan-tulisan, hanya perumpamaan pada saat itu yang dibuat mereka. Enggak, pertanyaan saya. Tadi kan orang Roma menganggap Paulus ini dewa Theos, Hermes, dikarenakan dewa Hermes itu kan dalam mitologi Romawi dan Yunani itu adalah dewa berupa roh yang turun ke bumi menjadi manusia. Nah, Paulus datang di tengah-tengah mereka melakukan kemudian mukjizat dan tanda-tanda sehingga mereka menganggap Paulus ini pasti adalah jelmaan dewa Hermes, kan gitu. Nah, abang mengiyakan. Sekarang Paulus juga melakukan satu tindakan yang sama, yaitu dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Makanya saya bertanya di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu, kesamaan cerita yang diajarkan oleh Paulus di dalam Filipi 2, 6, 7, 8 dan seterusnya itu sama seperti konsep orang-orang Roma Yunani. Theos turun ke bumi menjadi manusia. Gitu Bang. Coba Anda baca di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi berapa tadi? Bang Juma? Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8.
ayat ayat ke Ada bang? Bentar Bang Juma, bentar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di situ kita melihat ketika orang-orang Roma menganggap Paulus itu sebagai dewa Hermes, dalam konsep mereka Hermes turun ke bumi menjadi Paulus. Nah, cerita yang dibuat oleh Paulus di Filipi 2 sama. Theos turun ke bumi menjadi manusia. Nah, bedanya dewa yang turun, Theos yang turun versi Paulus itu mati, digantung, disalib. Itu bedanya. Maka nanti kita akan minta penjelasan dari teman kita yang Kristen. Kenapa sama dengan cerita orang-orang Roma Yunani dengan cerita yang Paulus susun kemudian terkait dengan Kristus? Theos turun ke bumi, berinkarnasi jadi manusia, melakukan mukjizat, melakukan tanda-tanda, bahkan sampai hebatnya dia mati di atas salib dengan jalan kutub untuk nebus dosa orang Kristen. Ini kok ceritanya kok sama? Kenapa nggak sama ceritanya dengan agama Yahudi gitu loh? Kita tunggu penjelasan dari teman kita. Silakan bang. Mic-nya dibuka. Filipi 2 ayat 6 tadi ya? Iya. Sampai data 10 atau 8 atau 9. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat menginginkan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya udah, masalahnya apa bang? Masalahnya kok ceritanya sama seperti Paulus ketika dianggap sebagai Theos Hermes. Tapi pintarnya Kristen itu karena merubah kata Theos itu menjadi Allah, sehingga tidak nampak bahwa itu adalah dewa Romawi. Di situ dalilnya jelas bahwasanya sebagai Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri turun ke bumi. Nah, kalau kita analogikan pandangan orang-orang Roma dalam bahasa Laodikia tadi itu, Theos turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia bernama Paulus. Kan sama ceritanya tuh. Tapi Paulus mengatakan bukan aku. Bukan aku yang Hermes, bukan aku yang Theos. Yang Theos itu yang di belakangku, yaitu Kristus Yesus. Jadi Paulus melemparkan konsep Roma Yunani bukan kepada dirinya, tapi dilemparkan kepada Yesusnya. Itu kenapa Paulus mengusung cerita Roma Yunani ini, bukan mengusung konsep cerita Tuhannya Yahudi yang tidak akan mungkin menjadi makhluk. Itu gimana ceritanya? Kok ada sama kayak gitu bang? Ya namanya penginkarnasian itu bang sama aja itu bang isinya bang. Namanya berinkarnasi maupun dibawa di dalam di negara mana, kalau ceritanya berinkarnasi ya kayak gitu prosesnya. Ya tapi Tuhannya Yahudi tidak pernah berinkarnasi bang.
Tuhannya Yahudi tidak pernah Iya. berinkarnasi. Iya. Emang Tuhan Yahudi, Tuhan orang Yahudi siapa rupanya, Bang? Mereka menyebutnya Hashem, tidak menyebutnya Theos. Justru Theos itu kalau ada yang menyembah Theos menurut Ulangan 13 harus dibunuh. Namanya makanya Hashim itu tertuju pada siapa? Pada diri siapa dulu? Hakikat yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Hakikat. Maksudnya Iya. tertuju kepada Allah, masuk abang tertuju kepada Allah pencipta alam semesta gitu. Iya, betul. Betul. Kenapa ketika Paulus sampai ke Roma kok agamanya kok jadi berubah menjadi seperti itu? Berubah seperti mana maksudnya? Gimana yang berubah di sana, Bang? Itu Gimana tadi yang berubah? Bang, Apa yang berubah? itu tadi dia mengatakan Theos turun ke bumi jadi manusia, sama seperti Theos turun ke bumi jadi Paulus. Iya, namanya Theos turun ke bumi. Ya udah, itu kan satu aja dia. Kalau Theos itu namanya turun ke bumi, itu ada, yang disebut di sana adalah Yesus yang turun Nah, ke bumi. itu pandangan Paulus bersama dengan orang-orang Roma Yunani. Iya, terus Kenapa kemudian tidak sama seperti konsep orang Yahudi? Tuhan turun ke bumi. iya, makanya saya bilang abang aja yang salah mengartikannya di sana, Bang. Kalau memang Paulus saya yang sudah salah, menceritakan tentang Paulus? penginkarnasian, kalau yang setahu saya, kalau penginkarnasian itu cuma satu yang terjadi. Penginkarnasian itu yang terjadi kepada diri Tuhan Yesus. Ya, itu aja. ajaran Paulus kan kepada orang Roma. Kebetulan Paulus memang juga dianggap sebagai Theos yang turun ke bumi. Maka Paulus pun menyamakan ajarannya gitu loh Bang. Efesus, Itu bukan gini, Bang. Filipi 2 yang tadi itu loh. Filipi 2 yang tadi itu loh. Iya, tahu saya. Makanya Tujuannya untuk yang di Efesus, untuk membatalkan semua hukum Tuhannya Yahudi. Makanya saya bilang segala pemberitaan kebenaran di dalam Injil itu bukan hanya Paulus aja yang memberitakan kebenaran, Bang. Tujuan Paulus itu memberitakan kepada seluruh umat-umat. Jadi sebelum Paulus pun ada, kalau pemberitaan tentang Injil keselamatan itu udah terjadi pada pada saat Yesus lahir. Jadi Enggak, intinya maksudku gini Bang. Paulus itu menggiring kita menyembah kepada dewanya Romawi dan Yunani. itu penilaian abang aja, itu tafsiran abang aja itu. Oh, bukan tafsiran Bang. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Abang aja itu yang salah tafsir. Apakah Tuhannya Yahudi pernah berinkarnasi? Gini loh Bang, kalau makanya Tuhan Yahudi pada zaman dulu memang orang itu tidak mempercayai kedatangan Yesus. Nah. Kenapa? Karena yang mereka inginkan adalah seorang raja yang kuat, yang mampu berperang, yang mampu menghancurkan segala masalah. Iya. Makanya Tuhannya orang Yahudi itu pernah berinkarnasi? Makanya orang itu menolak kedatangan Yesus Kristus yang datang membawa ajaran kasih. Yesus datang di tengah kaumnya Bang sebagai utusan Tuhan. Gini Bang, kalau namanya orang Yahudi, orang itu masih tetap beriman kepada hukum Taurat. Iya, maksud ini kita tidak berbicara hukum abangku. Ini kita berbicara mengenai sosok yang diajarkan oleh Paulus yang sampai ke Indonesia kalian sebut dengan sebutan Allah kan gitu. Tuhannya Yahudi pernah nggak dia berinkarnasi gitu kan, itu poinnya. Nggak pernah, kalau Tuhannya Yahudi Nggak pernah. Terus kenapa kemudian Paulus mengatakan bahwasanya Theos berinkarnasi menjadi Yesus? Kenapa justru dewanya Roma? Kenapa dewanya Roma yang berinkarnasi menjadi Yesus? Kenapa bukan Tuhannya Yahudi yang berinkarnasi menjadi Yesus? Iya, berita penginkarnasian itu terjadi dibawakan oleh Rasul Paulus ya setelah Tuhan Yesus sudah lahir ke bumi. Dan itu dan Paulus ajarkan itu kepada penganut ajaran paganisme kan? Masalah itu Bang, itu kita kurang tahu di sana. Yang penting itu diajarkan Paulus ke seluruh penjuru seluruh penjuru dunia. Nah, sekarang yang diajarkan Paulus ke seluruh penjuru dunia itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya Yahudi.
Tuhan Jadi Yahudi. Tuhan, Tapi sudah jadi menurut saudara Tuhannya Yahudi itu bergelar Theos. sudah. Aduh, itulah makanya gini. Yang saya bilang, Bang, kenapa saat pemberitaan kebenaran yang dibawakan oleh Paulus, karena berita yang dibawakan memang sudah terjadi perinkarnasian kepada Yesus Kristus. Menurut orang-orang Roma, Yunani dan pengikutnya Kristen kan. Sekarang menurut orang Yahudi hari ini, pernah tidak Hari Tuhan ini. mereka berinkarnasi menjadi Yesus? Itu kan tadi saya udah bilang, Bang, kalau memang orang Yahudi itu orang itu tidak menerima sampai sekarang lu ya, Menerima sebagai Tuhan atau menerima sebagai utusan Tuhan? orang itu belum menerima Tuhan Yesus sebagai Menerimanya sebagai Tuhan, Bang, atau menerima sebagai sebagai sang juru selamat, utusan atau sebagai Tuhan? sebagai sang juru selamat. Bisa kita bilang sekarang ini Tuhan, bisa kita bilang Tuhan. Ya, bukan. Kita berbicara mengenai Yahudi. Jangan bicara kalau Kristen jelas sama seperti Roma. Sama seperti orang-orang Roma menganggap Paulus itu dewa Hermes. Kristen itu mereknya, Kristen itu wajah Kristen itu di situ. Ini yang jadi pertanyaan orang-orang Roma Yahudi, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan atau tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan? Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Orang Gimana Yahudi- mau orang menerimanya Yahudi- Tuhan, utusan Tuhan aja nggak diterima? Abang ini rusak. Yesus Makanya datang, makanya, saudaraku. Yesus saya datang bilang. di tengah-tengah kaumnya selama 33 tahun, mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Makanya saya bilang tadi sama Bang Juma, kalau orang Yahudi sampai saat ini mereka itu masih menantikan sang raja. Orang Masih Yahudi. menantikan sang raja, iya. Yang saya Masih tanya menantikan- Yesusnya, abangku. Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mau diterima sebagai Tuhan atau mau diterima sebagai utusan Tuhan? Gini Bang, kalau untuk orang Yahudi, kalau untuk kami orang Kristen, kami terima dia sebagai Tuhan. Kalau untuk orang Yahudi, saya sampai saat ini memang orang itu belum terima dia sebagai Saudara, pertanyaan Tuhan saya, Yesusnya bukan orang Yahudinya. Yesusnya ketika datang kepada kaumnya, Yesus mau dikenal, mau diterima sebagai utusan Tuhankah atau sebagai Tuhan itu sendiri? Oh, dia itu diutus sebagai firman, sebagai utusan Tuhan. Ya, Sebagai utusan Tuhan. Allah. Jadi Yesus ingin dikenali oleh kaumnya Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Ya. Nah, berarti Yesus tidak ada kemudian mengajarkan kepada muridnya untuk dikenali kalau dia itu adalah Tuhan. Sekarang muncul gitu ya. pengajaran Paulus. Theos turun ke bumi, mengambil rupa manusia. Ini konsep siapa ini, Bang? Konsep siapa yang Paulus tiru? Gini, makanya abang dengar dulu saya ngomong. Boleh. Memang pada saat itu dia diutus sebagai utusan Tuhan. Tapi setelah perkembangan pemberitaannya dia menanya kepada murid-muridnya. Itu ada pertanyaan yang diajukan sama murid-muridnya. Kalau menurutmu aku siapa? Katanya. Kan dijawab sama muridnya, engkau adalah Mesias anak Allah. Itu nggak dibantah sama dia. Bahkan dibilang Anak Allah itu orang-orang suci di tengah-tengah mereka juga disebut anak-anak Allah, Bang. Bukan berarti anak Allah itu, anak Theos itu, anak dewa itu, anak Elohim itu jadi Tuhan itu sendiri. Anak itu artinya hamba. Jadi sekarang konsepnya bukan di situ, abangku. Konsepnya Paulus ini meniru konsep siapa? Theos turun ke bumi jadi Yesus itu meniru konsep siapa? Yesus itu tidak ada menerima konsep. Paulusnya yang kumaksud, Bang. Paulusnya meniru konsep siapa? Theos turun ke bumi. Paulus menerima ajaran siapa? Konsep gimana tadi coba? Meniru konsep ketuhanan orang mana? Orang Yahudi atau orang Romawi? Theos turun ke bumi jadi manusia itu Paulus tiru dari konsep mana? Konsep Romawi atau konsep Yahudi?
Romawi. Romawi. Berarti Paulus memperkenalkan sembahan orang-orang Roma dalam nama Kristus Yesus. Betul? Ya, betul. Nah, udah Bang. Thank you Bang. Berarti yang saudara-saudara Kristen sebut Allah itu ternyata adalah dewa Romawi. Ah, udah jelas itu Bang ya. Bukan Udah gitu, jelas bagi Bang. kami. Hah? Bukan lagi. Gitu. Bukan Enggak, lagi. bukan. Masalahnya kalau di dalam keimanan Kristen itu, Allah itu, Allah pencipta alam semesta itu, dia berinkarnasi menjadi manusia yang disebut namanya Itu Kristen tiru dari konsep apa? Konsep Yahudi atau konsep Romawi? itu nggak ada tiru-tiruan loh. Lah Karena tadi itu Paulus langsung- dianggap dewa siapa tadi? Itu tidak ada yang ditiru di sana karena memang itu suara langsung terdengar dari langit. Inilah anakku, kepadaku aku berkenan. Ya itu yang dibawakan sampai sekarang. Nah, berarti bukan Theos kan Bang? Berarti bukan Theos yang turun menjadi manusia kan? Karena masih ada Theos, masih ada Tuhan di atas, masih ada Elohim, bukan Elohim yang turun menjadi Yesus. Karena Elohim masih kedengaran suaranya dari langit. Sedangkan Paulus berbeda. Paulus mengatakan Theos turun ke bumi menjadi hamba. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 8 yang kita baca tadi sama-sama. Berarti konsep yang terjadi terhadap keadaan Yesus dengan kaumnya Bani Israel, dengan konsep yang dianut oleh Paulus dengan kaumnya Kristen, itu berbeda, jauh. Kalau abang bilang tentang konsep, di situ nggak ada beda bang. Di situ tetap namanya berinkarnasi turun ke bumi. Masalahnya di sana yang Tolong turun ke tunjukkan bumi di mana konsepnya. cuma satu. Di mana konsepnya Masalah- agama Yahudi, Tuhan mereka yang mereka sebut Hasem itu berinkarnasi menjadi manusia, itu di mana bisa saya baca? Makanya saya bilang dari awal tadi kan udah saya bilang bang, kalau masalah berinkarnasi itu orang Yahudi sampai sekarang itu belum ada itu diakui sama orang Nah, Yahudi. berarti Kristen ini berkiblat kemana dengan konsep Tuhan turun ke bumi jadi manusia? Konsepnya kemana? Gini loh bang, kalau namanya orang Yahudi itu, orang itu masih percaya kepada Allah Bapa di surga pencipta alam semesta. Makanya orang itu belum terima sama kedatangan Yesus, Allah yang berinkarnasi sebagai Yesus Kristus. Jadi Iya, orang itu masih betul. tetap. Pertanyaan saya abangku, jadi hari ini Kristen itu berkiblat kemana? Theos turun ke bumi jadi manusia. Berkiblat sih waktu Tuhan Yesus berdua di gunung apa Getsemani itu kan ada suara dari atas. Ini adalah anakku, aku berkenan Nah, kepadanya. berarti bukan Theos. Berarti bukan Theos yang menjadi bukan Elohim yang menjadi Yesus. Kalau masih ada suara dari langit, itu suara Hashem, suara Bapa yang datang kepada Yesus. Berarti Yesus berbeda dengan pola yang ada di Kristen. Benar-benar Theos yang turun ke bumi berinkarnasi menjadi daging Yesus. Paulus juga mengatakan bahwa kepada orang Athena yang Paulus perkenalkan ini adalah dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal, agnostos Theos, Bang. Jadi gini loh Bang Juma. Jadi kalau saya Siap. pribadi Bang Juma, kalau gini Bang, kita di sini ngomong secara logika lah dulu ya Bang Juma. Iya. Jadi yang saya bilang di sini Bang Juma, ini masalah tentang Siap. Tuhan Yesus. Masalah dia berinkarnasi. Jadi gini, kenapa istilahnya kuasa Allah itu menginkarnasikan sebuah firman menjadi manusia lahir dari perawan tanpa hubungan pernikahan? Kenapa harus demikian? Itu dulu saya. Kenapa harus demikian prosesnya? Kenapa tidak melalui ayah dan ibu? Kenapa dia melalui Roh Kudus? Kenapa melalui Roh Kudus? Jadi di sana Bang, kita bisa mengetahui kuasa apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tersebut. Dan setelah dia dia lahir, kuasa Allah itu kan tetap bekerja atas hidupnya. Bahkan ada seruan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu
perkataan Yesus kepada orang-orang pada saat itu, kalau siapa yang menyembah aku, dia sudah menyembah Allah. Jadi yang kita pikirkan sekarang, kenapa proses kelahiran Yesus Kristus ini lahir dari perawan? Itu semua itu diyakini sama manusia yang ada di bumi ini. Bahkan orang saudara-saudara Muslim itu mengakui kalau Yesus lahir dari Bunda Maryam tanpa proses perkawinan. Jadi dari sana udah bisa kita ketahui kuasa apa yang diberikan sama Tuhan Yesus tersebut. Jadi itu makanya oleh dari sebab itu kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengingani bahwa memang Tuhan Yesus itu Allah itu berinkarnasi, menurunkan firman-Nya kepada kehidupan Yesus Kristus. Jadi makanya waktu Yesus Kristus disembah sama umat manusia pada zaman dulu, itu persembahan itu diterimanya, bukan ditolaknya. Persembahan itu diterima, nggak pernah dia menolak. Jadi kalau nanti Anda bertanya di mana Yesus menyatakan saya Tuhan, memang itu tidak ada tertulis. Cuman barang siapa yang datang menyembah dia tidak menolak penyembahan itu, dia terima karena memang dia tahu karena dia tahu tentang keilahian dia sendiri, memang dia layak disembah dan dipuja. Itu yang kami imani sampai sekarang. Jadi masalah perinkarnasian yang diberitakan oleh Rasul Paulus, mungkin pada zaman itu entah ada yang abang bilang dewa-dewa tadi, gimana proses dewa-dewa ini, saya nggak tahu nih. Mungkin ada perumpamaan yang dibuat pada zaman Rasul Paulus, mungkin ada kemiripan, mungkin pada saat proses dewa orang itu bekerja, kuasa-kuasa lain kan kita nggak tahu. Masalahnya iblis sama apa itu beda-beda tipis kalau masalah kekuatannya. Oke. Itu yang kita Jadi Bang. Oke, baik. Yesus nih, kita berbicara Yesus. Yesus mau dikenal sebagai reinkarnasi Elohim atau mau dikenal sebagai utusan Elohim? Kalau menurut iman kepercayaan saya, Yesusnya Bang, bukan kalian Bang. iya, Yesus. Kalau secara iman kepercayaan kami, Yesus itu adalah perinkarnasian dari Allah Bapa di sorga. Menurut Yesus, itu iman Kristen yang dari Paulus. Sekarang menurut Yesus, dia mengajar di tengah-tengah kaumnya, bermujizat di tengah kaumnya, supaya kaumnya menerimanya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Mau sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan, gini Bang. Kalau masalah itu dia tidak ada menerima untuk apa dari manusia. Tidak ada yang mau diterimanya. Cuman kalau setiap penyembahan datang kepada itu diterima dia tidak menolak. Saya ulang lagi ya Bangku. Yesus datang di tengah kaumnya, mengajarkan kaumnya untuk mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Ya. Ya, itu yang kami sebut anak Allah. Yesus namanya, ada itu Bang. Ada tulisannya itu. Iya. Jadi itu menurut kami. Jadi menurut Yesus dia mau dikenal sebagai anak Allah. Tolong tunjukkan satu pernyataan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai anak Allah, itu di mana? Oke, saya cari ya. Iya. Saya cari ya. Iya. Saya cari. Kalau ada kita rungkatkan ini Komal. Oke. Maaf ya teman-teman kalau kita agak pelan-pelan karena selama ini kita menggunakan narasi-narasi tegas, keras, susah untuk masuk. Mudah-mudahan dengan berlembut-lembut begini teman-teman yang masih bisa diselamatkan itu bisa kita selamatkan ya. Jadi jangan jenuh teman-teman di bawah, ambil kopi campur masako. Kalau misalnya mendengarkan Kristen bernarasi, karena pasti tidak masuk akal, tidak sesuai dengan data yang ada di ucapan-ucapan Yesus. Halo, selamat malam saudara Christian Jupri. Bisa buka kamera? Bisa buka kamera?
Oke. Oh, salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Iya. Salam kenal Bapak- Bang Juma. Baik, Bapak mendengarkan yang saya narasikan bersama teman kita tadi? Iya, saya dengarkan. Oke. Berarti kita ada pada kesimpulan, kenapa Kristen ini diajarkan Paulus seperti konsep Roma Yunani, Theos turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa begitu, Bang Christian Jupri? Oke. Kalau abang tahu ya sejarahnya, sebenarnya Paulus ini kan rasul kedua setelah para murid-murid. Ya. Jadi Anda kan tahu sejarahnya Paulus jadi murid kan, backgroundnya dia adalah orang yang Di mana Paulus memilih dia? Yesus memilih Paulus sebagai rasul. Kisah Rasul 9 ya. Itu terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, itulah memang keunikan Rasul Paulus ya. Oh, berarti itu pengakuan sepihak berarti ya? Bukan sepihak. Itu Sepihak dong, karena Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70 mengakui, bukankah aku yang memilih kalian yang 12? Di mana Yesus mengatakan aku memilih Paulus itu di mana, Bang? ya Kisah Rasul 9 yang sudah jelas toh. Ya, itu kan Lukas yang menceritakan dan itu dituliskan tahun 60-an, abangku. Siapapun yang menuliskan itu sebagai bukti sejarah gitu loh. Iya, sejarahnya ada makhluk halus yang datang kepada Paulus memilih Paulus, kan begitu? Itu fitnah. Iya kan? Ya, fitnah, enggak usah. Kok fitnah? Perpanjang. Kok fitnah? Iya. Yesus sudah nggak ada, abangku. Yesus sudah nggak ada di tahun 50-an ke atas itu. Paulus menulis suratnya itu sudah nggak ada. Meskipun nggak Yesus ada, sudah kan nggak dia ada Tuhan. di bumi. Iya betul, tapi dia kan Tuhan. Ya itu menurut konsep Paulus. Ini yang saya konsep tanya murid-murid ini. juga. Nggak ada muridnya. Justru Ini ketika cuma, ada kalau sosok yang maksudnya datang, Pak Job, sosok yang datang dikira hantu sama murid. Wah, Makanya- itu fitnah. Maka Itu fitnah. Lukas 24 Pasti nomor 37. Coba Anda baca. Pasti fitnah. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Silakan baca sendiri. Ya Anda lah yang baca. Supaya nggak dibilang fitnah, Anda baca. Berani nggak? Pasti fitnah kok. Iya, silakan Anda baca. Sekarang gini. Nah, Coba baca dulu. kamu cari sejarah. Baca dulu. Lukas 24. Lukas 24. Lukas 24 nomor 37 coba dibaca. Kita nggak bergeser kalau Anda belum baca. Itu cerita tentang apa? Ya, ketika kemudian ada makhluk dari kuburan keluar, murid-muridnya menganggapnya hantu. Itu anggapan. Iya. Artinya ketika kemudian muridnya menganggapnya hantu, justru kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana? Kalau bukan Tuhan, murid-murid nggak bisa bermujizat gitu loh. Saya ulang lagi saudara, akurat mana orang yang bertemu langsung dengan sosok itu dengan kalian yang hanya ilusi menghayal? Tapi faktanya, Paulus Faktanya apa? kerasulannya diakui. Faktanya apa? Kalian menjadi Kristen itu bukan dari Yesus, dari Paulus. Oh, Murid-murid kamu Kristen. Yesus ketika melihat sosok ini yang keluar dari kubur ini, murid-muridnya menganggapnya hantu. Kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana mereka yang murid atau kalian yang hanya pengikut dari Belanda? Ayo. Itu harus banyak belajar dulu cuma. Baca dulu. Kalau begitu baca dulu. Murid-murid menganggap hantu. Lukas Karena 24 nomor 37 baca dulu. Baca dulu. Setelah tahu ternyata dia Baca adalah dulu, Yesus. baca dulu, Bang. Baca. Ini cuma Kalian itu menganggap orang yang dianggap hantu oleh murid Yesus sebagai Tuhan. Baca dulu. Baca dulu dong, jangan emosi gitu, jangan emosi. Jangan emosi. Baca dulu. Baca. Kan sudah saya beritahu. Lukas 24 nomor 30 tuh baca. Apakah berhenti di situ aja ayatnya? Kan? Baca dulu sampai kemudian orang itu makan ikan goreng. Baca. Ya, itu sudah. Nah, jadi Anda percaya? Anda yakin? Anda percaya bahwa murid Yesus menganggap oknum tersebut yang keluar dari kubur itu sebagai hantu? Mereka menganggap, tapi sebenarnya bukan hantu. Nah,
Kenapa kemudian Anda lebih pintar daripada mereka? Bukan pintar. Ah, Jikalau yang bangkit itu hantu, tidak ada kitab perjanjian baru menulis tentang oke. Yesus. Sekarang Anda sudah jujur kan bahwa murid-muridnya mengira hantu kan? Masih anggapan kan? Iya, Tapi selanjutnya mereka menganggap Yesus itu hantu kan? Karena Akui dulu. Murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? anggapan. Murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? Anggapannya boleh, anggapannya. Tapi Ya, faktanya berarti bukan hantu. nah, sekarang Paulus Sebagai hantu. Ini cuma Jupri, trikmu comot ayat untuk pembenaran. Jupri. Pertanyaan Kamu saya pintar. langsung, saya tidak Sebagai- mengambil data lagi. Kesimpulannya adalah anggapan mana Banyak, yang ya? benar? Anggapan murid Yesus yang asli atau anggapan Paulus yang bukan murid? Anggapan mana yang benar? Sekarang saya tanya, Kok jadi setelah bertanya? Yesus bangkit, apakah Selesaikan dulu di situ. Loh, Selesaikan saya dulu tanya. di situ. Selesaikan dulu di situ, Abang Christian Jupri yang cakep. Anggapan mana yang benar? Anggapan murid Yesus yang mengira orang ini keluar dari kubur hantu, atau suara dari langit, suara yang didengarkan Paulus anggapannya Tuhan? Mana yang betul? Paulus juga benar, murid-murid juga benar. Mana yang betul? Anggapan hantu Semuanya betul. atau anggapan Tuhan? Mana yang betul? Mana yang betul? Semuanya betul cuma. Di mana kemudian murid-muridnya menuhankan dirinya Yesus itu di mana? Di mana? Boleh saya bicara, jangan dipotong ya. Iya, boleh, silakan. Tapi kalau botol Kalau kepotong dipotong, ya. saya anggap kamu kalah. Iya, nggak apa-apa. Mau kalah kayak mau, yang penting nggak mencret kayak kamu. Silakan. Masalahnya begini cuma, Hmm. kebangkitan Yesus kan suatu bentuk yang lain daripada yang setelah dilihat oleh murid-murid pada waktu hidup, sehingga anggapan hantu itu secara psikologis murid-murid menganggap yang lain gitu loh ya. Berarti Dalam murid-murid kebetulan- berarti murid-murid tidak diajarkan kalau dia akan bangkit keluar dari kubur kan? sudah diberitahu sebelumnya. Nah, terus kenapa dianggapnya hantu? Itu kan masalah psikologis saja. Dalam Di sesaat, mana? tapi Di mana kemudian Yesus mengajarkan bahwa aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga, itu di mana Yesus ajarkan? ini HP saya di bawah istri, Pak. Itu Markus 9. Yesus sudah Dia, anak manusia itu banyak. dia. Lukas 9:22 Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita dan pada hari ketiga akan bangkit. Sudah disampaikan. Cuma mungkin ya. Anak cuma manusia ini siapa? Yesus. Nah, itu menurut anggapan Anda kan? Nah, Itu anggapan Ya, Anda karena Ya, saya- itu tanggapan saya Anda, punya kitab. itu anggapan Saya punya Anda kitab. karena Anda pengikut Paulus, Bang Job. Ya, Ini itu cuma- pasti. cuma Sementara Yesus mengatakan, sabar dulu. Yesus mengatakan di dalam ucapan beliau, Yohanes 12 nomor 31, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Sementara penyaliban, penangkapan, penyiksaan, itu adalah rekayasa iblis untuk menjadikan segala sesuatunya nantinya beralih orang-orang yang lemah akal untuk menyembah sosok tersebut. Nah, sekarang kita ada di penghujung materi. Kenapa orang Kristen menerima ajaran Theos turun ke bumi, berinkarnasi menjadi Kristus, sementara orang-orang Yahudi termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Elohim turun ke bumi menjadi Yesus? Kenapa Kristen lebih percaya kepada Paulus daripada ajaran Yahudi? tolong jangan dipotong ya cuma ya. Saya ngomong jangan dipotong. Oke? Kalau botol dipotong Cuma lah. kan kalau jika dipotong cuma takut Kalah. kebongkar kalau kamu bohong. Ya, Itu silakan. Silakan. Mana bohongnya? Saya mana? Pertanyaan saya dengarkan dulu. Kenapa Kristen? Dengar.
Kenapa pola ketuhanan Kristen sama seperti Roma Yunani? Kenapa pola ketuhanan Kristen tidak sama yang diajarkan oleh Yesus? Itu pertanyaan. Silakan Anda jawab. Silakan. Anda tahu tentang Yesus kan dari kitab Perjanjian Baru. Kenapa pola agama Kristen meniru Roma Yunani? Kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Yahudi? Biar kamu tahu dasarnya dulu gimana. I didn't know people from Indonesia were Christians. Oh, jangan ajarin saya, Job. Saya lebih paham daripada kamu. Oh, tidak bisa cuma. Pertanyaan saya, Job. I didn't know people from Indonesia. Konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada kaumnya, orang-orang Yahudi. Kenapa? Tidak ada konsep meniru Romawi. Nah, jadi yang Filipi, Anda baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Theos turun ke bumi menjadi Hermes. Paulus dianggap oleh orang-orang Roma sebagai dewa Hermes. Kristen menganggap Yesus sebagai Theos Yesus. Bedanya di mana? Makanya belajar Alkitab secara baik. Nah, sekarang kau jawab. Orang yang belajar jawab, saya ingin dengar. Silakan. Kamu harus belajar secara baik dan benar cuma ya. Ini cuma ya. Kan kamu harus saya beritahu dulu. Ya, kitab Perjanjian Baru itu penulisnya kan orang-orang Kristen lah cuma. Dan dalam kitab Perjanjian Baru cuma itu menampilkan dua natur Yesus, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Kalau kamu comot-comot sepihak cuma, memang kelihatannya benar. Oh, ajaran Kristen itu kok ngambil dari Romawi. Sebenarnya tidak begitu cuma, tidak begitu ya. Jadi dari kitab Perjanjian Baru itu kalau Anda pelajari secara baik dan benar dari hati nurani yang benar cuma akan menemukan dua konsep tentang Yesus. Karena masalahnya apa sih? Di dalam Kristen itu mengajarkan bahwa Yesus adalah inkarnasi atau Yesus adalah perwujudan Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga dalam keberadaannya sebagai manusia ada sisi kemanusiaannya dan juga ada sisi ketuhanannya. Begitu cuma kalau Anda kan hanya melihat satu sisi. Apa yang kau jawab ini apa? Kau sudah mendoktrin, mendongeng. Ini bukan gereja, Jupri. Saya bertanya samamu. Pertanyaan saya, dengarkan makanya jangan emosi. Tensi kok dipelihara. Pertanyaan saya, kenapa Kristen itu meniru konsep Roma Yunani, Theos turun ke bumi menjadi manusia? Kenapa kemudian tidak meniru, sabar dulu, kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Oke, boleh saya jawab? Silakan. Karena di dalam kitab Perjanjian Baru itu menuliskan ya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun jadi manusia. Sehingga ketika Paulus memberitakan Injil, paham-paham orang Yunani, mereka mempercayai dewanya turun jadi manusia, bentuk Hermes, bentuk Zeus. Nah, hal inilah yang mau diperkenalkan oleh Paulus, ya, bahwa orang-orang Yunani, kamu mempercayai dewa-dewa itu, tapi inilah kabar yang sesungguhnya. Dialah Tuhan yang benar turun ke dunia jadi manusia. Hendaklah kamu percaya Yesus. Sekarang tinggalkan dewa-dewa itu. Begitu. Jadi ketika Paulus datang ke orang-orang Yunani, ternyata konsep ketuhanan orang-orang Yunani ada kemiripan. Tapi kemiripan itu bukan berarti sama, tapi beda. Nah, karena kemiripan inilah, maka orang-orang Yunani sadar,
Mereka diyakini, oh selama ini aku meyakini kepada dewa yang kosong ya, dewa yang fiktif ya. Ternyata saya menemukan jawabannya di sinilah. Yesus yang turun ke dunia jadi manusia. Begitu cuma, tapi ketika ayat-ayat ini kamu pegang cuma, akhirnya beralih maknanya. Kalau Kristen itu dari dewa, aduh kasihan aku sama kamu. Oke, baik, Kasihan. Aku kasihan sama kamu cuma. Aku menangis, kamu cuma, aku menangis, kamu kok begitu cuma. Kasihan aku sama kamu cuma, kok salah paham terus dengan kekristenan, kok benci dengan kekristenan. Aku mengasihi kamu cuma, jujur aku mengasihi kamu. Aku tidak membenci kamu cuma. Aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus jamah hatimu cuma. Ya. Boleh saya bicara? Oke. Boleh? Ya, oke. Jadi gini Job, begini Job, dengarkan saya. Jangan cuma tua di fisik, ilmu meaning. Kamu mengatakan bahwa orang-orang Yunani meninggalkan dewa-dewa agnostos theos menuju kepada penyembahan terhadap Yesus yang adalah inkarnasi siapa? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi inkarnasi jadi manusia? Yohanes 1 ayat 1, Lukas 2 ayat 11, Yohanes 1 14. Itu ajaran siapa? Yang saya tanya yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Yesaya 43. Dengar dulu. Yesaya 43. Dengar dulu. Yesaya 43. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Sekarang Yesus turun ke bumi. Dia mau dikenal sebagai Elohim, berinkarnasi menjadi daging Yesus, atau dia mau dikenal sebagai utusan Elohim? Itu kuncinya. Supaya kita bisa tahu apakah ajaran Paulus ini ketika mengajak orang-orang Romawi Yunani menyembah kepada Kristus, dia menyembah kepada Tuhannya Yahudi yang turun menjadi Yesus, atau Paulus mengajarkan menyembah kepada Theos yang mereka sebut agnostos Theos, diberitakan dalam nama Yesus. Itu dulu. Itu tanggapanmu kan? Sekarang permasalahannya ada di Yesus nih. Benarkah Yesus ini adalah inkarnasi dari Elohim? Kalau benar, Yesuslah yang pantas mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan aku inkarnasi? Ingat pelajarin samamu ya. Di Kisah Para Rasul 14 nomor 11, dewa-dewa ada di tengah-tengah kita, yaitu Paulus. Barnabas adalah Zeus, Paulus ini adalah Hermes. Sehingga mereka datang mempersembahkan lembu kepada Paulus. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan dia adalah inkarnasi daripada Elohim? Tunjuk dalilnya. Jangan Yohanes 1. Silakan. Ini cuma ya. Memang, tolong ya, jangan dipotong loh ya. Jangan dipotong. Memang tidak ada ayat yang kamu minta. Yang saya tanya Yesusnya. Ternyata Anda mengatakan tidak ada. Sekarang yang mana saya harus percaya? Yesus atau Kristen? Saya harus percaya. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Kristen pagan? Kalau tidak ada bukan berarti salah cuma. Saya tidak mau tahu itu. Yang saya tanya sekarang yang mana yang harus saya percaya? Inilah anakku yang kukasih dengar. Inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus,
Berarti Yesus dong yang harus saya percaya. Sekarang ternyata nggak ada ucapan Yesus kalau dia adalah inkarnasi Elohim. Lalu saya mau ikuti kamu, pengikut tidak Dewa nyuruh kamu. Kamu harus percaya, mencerahkan kamu. saya harus percaya kepadamu, penyembah juga dewa nggak percaya kamu. Epnosteos. Terus kamu ingin mendikte Fitnah. saya, kau mengatakan dan dijamah dalam nama Yesusmu, nenek lu kiper. Yang harus saya percaya adalah Yesus, bukan lu. Jamah hati cuma, haleluya. Nenekmu Jamah hati. kiper. Dalam nama Yesus. Nggak laku ajaran setan, nggak laku cuma- bagi saya. Yesus justru datang mengusir kamu. Yesus Omonganmu nggak datang laku pada bagi hari saya. terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan Nah, bermujizat pakai framing. namaku. Dalam nama Yesus, Framing. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Remeng. Kamu kalah cuma. Iya. Dia inkarnasi Elohim. Kamu tidak segalanya, bukan berarti salah cuma. Mana. Tugasmu sekarang mencari ucapan Yesus. Jawab. Barang siapa dengar. Anda baca Yohanes 14. Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang mengasihi Bapa, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan dan percaya kepada perkataanku. Perkataan yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan Bapa yang mengutus aku. Sekarang mana ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya? Dia adalah inkarnasi Bapa. Mana? Mana? Tidak ada. Tidak ada ayat. Tidak ada. Terus saya harus percaya apa nih? Terus saya kalau sudah dikatakan tidak ada, terus saya mau ngapain nih? Percaya saja masih- dosamu. Hah? Saya mau percaya kepada siapa? Kamu? Sorry ya, Job. Silakan. Sorry, Job. Kamu sudah ada pada Aku juga titik nggak nol. percaya kamu loh. Aku sorry juga. Saya menyatakan, Jupri, kamu sudah ada di titik nol. Kamu sudah Kamu sama jatuh. juga. Kamu tak ada lagi perlawanan karena ternyata yang kau sembah itu adalah dewa orang Romawi Yunani. Makasih, Job. Thank you. Mudah-mudahan kamu bisa mendapat hidayah, dilembutkan hatimu meskipun kau sudah tua. Ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, bisa buka kamera, Bang? Dari sekte mana? Dari agama mana? Bu ya. Dari agama mana? Sekte mana? Dari agama Kristen, Bang. Iya. Bisa buka kamera? Bisa buka kameranya? Ya, sebentar. Ya, sebentar ya, Bang ya. Sebentar. Iya. Halo, selamat malam, Jenny. Jenny, bisa buka kamera, Abang Jenny. Halo. Ya, Halo. sebentar, Bang. Nggak bisa dibuka nih. Oke. Saya mau tanya-tanya boleh, Bang? Itu tema kita, abangku. Siapa yang kalian sembah dengan menyebut Allah? Ya, saya sih pemahaman agama sih kurang, Bang. Halo? Tes, Iya, tes. halo. 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 Ya. Saya sini, Bang.
dalam beragama sih saya sih percaya sih semua agama itu baik gitu. Terus kalau Tuhannya turun ke bumi itu baik. Tuhan turun Baik ke sih. baiknya di mana Bang Tuhan turun ke bumi? Kalau yang itu sih dulu sih. Betapa Ya, tidak Bang. adilnya Tuhan itu, betapa tidak baiknya Tuhan itu kalau dia turun ke bumi dan dia cuma ngopi di wilayah tertentu. Nanti Tuhan itu disebut baik turun ke bumi kalau dia datang di setiap negara, memperkenalkan dirinya, aku loh Tuhanmu yang telah menciptakan kamu itu. Tapi kalau cuman 3 tahun, 33 tahun kepada orang-orang tertentu, sudah gitu juga dia dibunuh sama orang ada di situ, apa baiknya Bang? Ya ya betul juga sih Bang. Iya, Saya iya. sih dalam beragama sih saya sih gimana yang pasti-pasti aja lah sih. Agama apa ini? Protestan atau Katolik? Saya dulu sih Bang Katolik Bang, tapi saya pindah ke Kristen soalnya saya tuh tidak paham dengan aliran. 14. Saya sih tidak paham sih dengan aliran Katolik. Saya ini pindah agama gitu dari Katolik ke Kristen. Soalnya Katoliknya saya bilang agama ini tidak sesuai dengan pemahaman saya gitu. Iya, Soalnya saya kan bedanya baca- Katolik dengan Protestan apa? Bedanya kalau di Katolik kan ada patung Yesus ya, Mm-mm. ada patung Yesus. Sementara di Injilnya saya baca bahwa eh, bahwa di Alkitab itu tidak boleh ada patung yang menyerupai apapun. Karena saya meninggalkan Katolik. Iya, Keluaran 20 jangan ada patung. Terus kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ulangan 13, Keluaran 20. Terus kemudian orang Protestan membuat ilah baru bernama Kristus. Itu gimana? Ada ilah dalam bentuk manusia, di mana manusia itu tak bisa ngapa-ngapain. Kok diilahkan, kok disembah? Apakah nggak rusak itu kalau misalnya kita menyembah kepada sesama manusia? Ya itulah Bang, dulu saya kan di Katolik nih, saya pindah ke Protestan. Sama aja Bang, pindah ke kandang yang satu ke kandang yang lain sama aja. Saya sih berprinsip kayak gini ya Bang. Tuhan itu kan baik, walaupun agama yang saya walaupun agama yang saya sekarang ini agama yang tak baik, kenapa gitu Tuhan menciptakan agama ini gitu? Ya Tuhan memberikan akal, itu aja. Tuhan memberikan akal untuk supaya kita menemukan Tuhan yang benar itu siapa. Akal ini yang kita pakai untuk mencari Tuhan. Gini ya Bang, saya sih nggak ada kemampuan untuk debat gitu. Cuman saya sih berpikiran kayak gini ya Bang ya. Usia berapa sekarang? Usia saya 24 Bang. Oke. Saya sih mau tanya-tanya aja ya Bang ya. Terkadang tuh pernah saya tanya pendeta saya, soalnya mereka pun juga tidak bisa menjawab dengan apa yang mau saya tanyakan gitu. Tanya apa rupanya? Tanya masalah ini ya Bang ya. Saya nih pernah baca di kitab gitu. Soalnya ada Injil yang saling bertentangan gitu. Gimana? Ada Injil yang saling bertentangan gitu. Contohnya? Yang masa Raja Ahasia gitu. Yang ada usianya, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Oh, kalau yang kayak gitu-gitu itu banyak dalilnya. Banyak dalil di dalam kitabnya orang Kristen yang jumlah-jumlah ini jumlah angka di dalam Bible itu sangat signifikan. Itu banyak data-data seperti itu.
Banyak kali pun. Terus Bang? Tapi ya Bang, saya ini kan mau pertanyaan nih. Iya. Kenapa gitu di dunia ini ada gitu banyak agama gitu? Kenapa enggak dibikin satu agama aja gitu? Agama sebenarnya di atas muka bumi ini itu sama, satu aja dari Tuhan ya. Jadi keteraturan hidup, ketidakkacauan hidup manusia itu sebenarnya konsepnya cuma satu. Apa itu? Agama yang mengajarkan untuk berserah diri kepada Tuhan. Cuma satu sebenarnya. Ya Bang. Cuma satu agama itu. Agama yang benar maksudnya. Tuhan mengadakan satu konsep itu cuma satu. Cuman manusia yang bikin agama-agama buatan mereka sendiri. Manusia diciptakan dalam satu keyakinan aja. Tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Tetapi karena manusia itu memiliki kehendak bebas, manusia itu kemudian punya karya, punya keinginan cipta, sehingga manusia mampu menciptakan ya Tuhan-Tuhan mereka sendiri, mampu menciptakan agama-agama mereka sendiri, meninggalkan Tuhan yang benar dan meninggalkan agama yang benar. Begitu Bung. Oh ya, saya sih paham sih maksud Abang. Gini ya Bang ya. Terkadang ini saya nih mikir dulu. Terkadang ini saya ini masih berpikir gitu Bang. Agama apa yang paling benar di dunia ini? Saya sih agama Bang, yang masuk akal. yang masuk Sekarang, akal. iya, sekarang pencapaian tertinggi manusia di atas muka bumi ini dibandingkan makhluk lain itu ditopang oleh apanya? Oleh tangannya, kakinya, perutnya, mulutnya, atau akalnya? Akal sih. Akal. Singa, harimau, gajah, kuda, sapi, kerbau, kuda nil, makhluk Tuhan. Besar Ya. mereka ini. Tapi tidak mampu berkarya. Manusia itu kecilnya, tapi dia ada senjata berupa akal. Dia bisa menundukkan dunia ini. Berarti alat yang dipakai untuk menembus kemudian keberadaan pencipta kita itu akal. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya kudu ditinggalkan dong. Ya ditinggalkan. Karena agama itu sudah pasti masuk akal. Agama yang benar itu pasti rasional. Itu. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya ditinggalkan. Contoh misalnya, ada sebuah agama melihat seekor sapi dan mengatakan sapi ini adalah ayam. Apakah agama itu benar? Tidak sih. Agama itu benar nggak menurut Abang kalau ada sebuah agama, seekor sapi diajarkan kepada pemeluk agamanya bahwa sapi ini adalah ayam? Ya, Benarkah tidak agama benar, itu? Tidak benar. Kalau dia mengatakan seekor sapi, sepenuhnya sapi dan sepenuhnya ayam, benar nggak agama itu? Enggak. Enggak benar. Kalau ada agama melihat manusia dan mengatakan manusia ini yang dilahirkan manusia ini adalah Tuhan, benar nggak agama itu? Tidak benar sih. Hah? Tidak benar. Ya udah. Selesai kita kan? Selesai kan? Agama Anda mau Katolik, mau Protestan, mau apapun, mereka melihat anak Maria itu sebagai Tuhan. Berarti sesuai dengan pernyataan saudara, ya agama itu tidak benar. Ya memang tidak. Sesederhana itu saudara. Kalau mau mencari agama yang benar. Sekarang begini, berbicara mengenai konsep Tuhan. Apakah Tuhan itu ada menurut saudara? Ada sih. Meskipun Tuhan itu tidak menampakkan diri, Ada pasti. meskipun Karena tidak nampak, ada. bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Karena sesuatu yang ada ini kan pasti ada yang menciptakan. Ya udah, masuk Islam. Di Islam lah itu bang, kami taat beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa harus menjadikan dia makhluk, menjadi manusia, menjadi burung. Karena kami tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu melihat, maha mendengar, maha mengetahui,
Jadi kami cukup beribadah. Allahu Akbar. Maka pencipta langit dan bumi yang maha besar melihat kami sedang beribadah. Tidak perlu kami ke tempat gedung, ada Tuhan kami di situ bentuknya. Tidak perlu, karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, bahkan mengetahui isi hati. Itulah umat Islam, taat, tekun beribadah, tunduk kepada sembahan, tetapi mereka tidak melihat sembahan itu objeknya seperti apa. Namun mereka yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu menyatakan kebesarannya di seluruh penjuru bumi. Sekarang kalau Anda masuk ke kamar sendiri, kunci dari dalam. Apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam kamar Anda itu ada lemari, terus Anda masuk ke dalam lemari, apakah Tuhan melihat? Ya, melihat sih. Kalau dalam lemari ada lacinya, Anda masuk ke dalam lacinya, apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam laci itu ada dompet, Anda masuk ke dalam dompet, ngumpet di situ, apakah Tuhan masih melihat? Masih melihat sih, Bang. Soalnya Lalu untuk apa Tuhan turun ke bumi, Cak Ayu? Tugas kita hanya beribadah, berserah diri. Itulah agama yang benar. Berserah diri, itulah Islam. Kemana hendak pergi kita ini untuk sembunyi di hadapan Tuhan? Gak ada. Maka cukup kita beribadah. Allahu Akbar. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Dah selesai. Itu udah selesai. Apakah kami kemudian menyembah kepada makhluk? Tidak. Karena di situ kami tidak menyembah kepada siapapun selain daripada Dia yang maha besar. Makanya lucu kalau ada orang mengatakan umat Islam itu menyembah batu. Ya, Umat Islam itu tidak ada menyembah makhluk. Jangankan batu, Yesus yang sakti mantraguna aja kami nggak sembah, apalagi cuma sebongkah batu. Ini kekeliruan. Umat Islam itu menyembah kepada laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Begitu, saudara. Ada lagi? Ya, gini ya, Bang ya. Cuman saya ini mau pertanyaan nih. Ini ya, Bang ya. Saya tanya nih yang gini aja. Ini misalkan lah, Bang ya. Misalkan nih di dalam agama Islam nih, misalnya orang lah yang dari agama lain ya. Misalnya dia ini belum mengenal Islam, apakah dia masuk neraka gitu? Iya. Sekarang ini, Bang, kenapa Islam itu diturunkan di abad ke-7? Karena ajaran agama Islam itu bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh umat manusia. Bisa diterima informasinya oleh seluruh umat manusia. Jadi tidak ada lagi alasan saya tidak berislam karena Islam tidak sampai ke saya. Padahal toa di mana-mana setiap saat berbunyi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, pencipta langit dan bumi ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, pencipta langit dan bumi ini tidak ada satupun yang setara, yang sehakikat dengan dirinya. Nah itu sudah diperdengarkan tuh. Masuk akal nggak Tuhan itu satu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh Tuhan yang lain? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan tidak setara dengan makhluknya? Masuk akal. Terus kenapa Islam masih diragukan? Itu loh.
Jadi kalau misalnya ada orang hari ini meninggal dunia tapi sudah sampai Islam kepadanya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka adalah pendusta yang zalim. Kalau sudah sampai Islam kepada mereka tapi mereka tidak Islam, berarti mereka orang zalim. Kenapa dia dikatakan zalim? Karena harusnya mereka berpikir, ini umat Islam ngapain? Maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid. Begitu seterusnya sampai kemudian ajal datang menjemput mereka. Harusnya orang Kristen itu berpikir, ini ada apa? Apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari di sana? Sementara di dalam rumah ibadah mereka tidak ada patung, tidak ada foto Tuhan mereka, tidak ada karikatur Tuhan mereka, tidak ada kemudian penggambaran tentang Tuhan mereka. Ada apa dengan Islam ini? Harusnya dengan pola itu, begitu ada masjid berbunyi, orang-orang di sekeliling Islam itu berpikir, ini seruan apa? Ini seruan apa? Kenapa kompak semua? Seluruh dunia kok begitu? Harusnya berpikir, bukan menghina, bukan menghujat, bukan menista. Harusnya berpikir, kenapa kemudian orang-orang yang setelah datang Islam kepada mereka, kemudian mereka tidak berislam kekal di neraka? Karena sudah dipertontonkan kebenaran itu kepada mereka, tapi mereka masih menolaknya. Malah mencari-cari Islam itu salah, Islam itu keliru. Kalau Islam itu salah, Islam itu keliru, maka dia akan mengalami hal sama seperti akidah, sama seperti ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad mengajarkan seorang diri 1400 tahun lebih, ajarannya murni, tidak goyang sedikit pun. Kalau ini bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuat, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad mengajarkan sebuah kitab di mana kitab ini 1400 tahun tidak berubah sedikit pun? Tidak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi yang bisa menggoyahkan isi daripada Quran ini. Malah semakin orang membenci, semakin orang lain mencintai. Semakin orang menjadi kesalahan, semakin orang menemukan kebenaran. Semakin orang berupaya untuk mematikan, semakin bercahaya kemudian agama Islam. Ada apa? Kenapa bisa demikian? Nabi Muhammad datang mengajarkan Al-Quranul Karim seorang diri. Sejatinya kalau dia bukan dari Allah, pencipta langit dan bumi, Al-Quran itu sudah hilang. Al-Quran itu sudah berubah. Al-Quran itu sudah bergonta-ganti. Al-Quran itu sudah direvisi, dikoreksi, dilenyapkan. Yang muncul hanya terjemahan demi untuk kepentingan orang-orang yang mendapatkan keuntungan di situ. Orang yang mendapatkan keuntungan, ini Al-Quran kita hapuskan terjemahannya aja karena di sini mendapatkan duit. Andai saja, andai saja. Tetapi Al-Quran, Bung, ini tidak pernah direvisi untuk mendapatkan keuntungan. Tidak sama seperti undang-undang. Undang-undang apapun itu selalu direvisi untuk mendatangkan keuntungan materi. Undang-undang apapun. Tapi Al-Quran ini undang-undang langit tidak pernah direvisi. Padahal kemudian ini datang dari hanya seorang manusia saja, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu keliru, maka pondasinya pasti lemah. Sama seperti kitab saudara, di mana-mana berubah. Di Jepang berubah, di Malaysia berubah, di Indonesia berubah, di Filipina berubah, di India berubah, di Italia berubah, di Inggris. Yang benar yang mana? Kalau di Islam, Anda pergi ke seluruh dunia manapun, dibacakan ayat innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bangsa manapun, suku manapun, dari bahasa manapun yang mereka gunakan sehari-hari, mereka pasti tahu ini firman Tuhan. Satu gedung berkumpul
orang Jepang, orang Cina, orang Thailand, orang Indonesia, orang Amerika, ke satu akidah Islam, dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, mereka semua paham ini adalah firman Allah. Bagaimana dengan Kristen? Ayo, ada orang Jepang, ada orang Cina, satu rumah gedung, dibacakan kemudian Bible dalam bahasa Indonesia. Orang bulenya nggak paham, ini ngomong apa? Orang Jepang juga bilang ngomong apa? Nggak ada yang paham. Itulah bukti bahwa cerminan kitab kami firman Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Makanya dipertahankan original teksnya untuk Anda dapatkan. Dari Nabi Muhammad lisannya ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ucapan Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Wajib hukumnya sampai di depan Anda bacaan itu. Nggak boleh dirubah oleh siapapun. Nggak boleh dirubah oleh kekuatan militer. Tidak boleh dirubah oleh kekuatan dokter. Tidak bisa dirubah oleh kekuatan kampus manapun. Nggak boleh. Ayat yang diterima Nabi Muhammad kudu wajib sampai di hadapanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Kenapa? Karena Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Anda manusia kan? Al-Quran harus suci, bersih sampai di hadapan Anda. Jadi ketika Anda sudah sampai Al-Quran kepada Anda mati, Anda tidak beriman, finar, neraka jahanam. Sekarang saya ingin mendengarkan suara Yesus. Apa suara Yesus ketika dia menerima wahyu pertama di tengah-tengah kaumnya Bani Israel? Bahasa Ibrani. Apa ucapannya? Gelap. Bahasa Aramaik. Apa ucapan Yesus? Gelap. Lalu kalau Yesus diutus untuk kita, pingin dong apa ucapan Yesus yang pertama? Pingin dong kata-kata yang terucap, yang terlontar dari mulut Yesusku itu apa? Pingin. Jangan cuma mereka orang Yahudi yang mendengarkan suara Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Pingin dong mendengarkan suara Yesus. Kalaupun saya tidak mendengarkan suara Yesus, minimal aku mendengarkan untayan lisan, untayan kata yang pernah terucap dari mulutnya. Tapi faktanya yang sampai di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Berarti aku tidak bisa jadi muridnya, sebab aku tidak bisa mendengarkan suaranya. Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Lisannya berucap 1400 tahun silam. Sampai di hadapan saya lisan itu masih kedengaran bunyinya. Ya Allah ya Rabb, inilah yang dikatakan ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Buktinya, ucapanku akan sampai di hadapanmu. Kamu punya hak, kamu berhak untuk mendapatkan hidayah. Siapapun engkau. Nah sekarang saya mau jadi pengikut Yesus. Tapi ucapan Yesus yang pertama yang diterima dari Tuhan itu apa? Kalau dia untuk saya, maka ucapannya harus sampai ke saya. Mana ucapan Yesus? Dek narah. Gak ada. Ucapan Nabi Muhammad nih, semua nih. Ini untayan kalimat-kalimat ilahi yang terlontar dari lisannya Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat tertua yang ada sekarang di dunia ini dan tidak pernah berubah. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau Anda berhadapan dengan kita umat Islam, bertetangga dengan umat Islam, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Ketika nanti di hadapan pencipta Anda ditanya, apakah Islam pernah sampai kepadamu? Anda mau ngomong apa?
Sampai kenapa Anda tidak menerima Islam? Nah, seperti itu saudara, silakan. Tapi ya Bang ya, yang saya dengar ya, kita masuk neraka ini kan tergantung perbuatan. Kalau kita baik masuk surga, gitu. Jangan masuk neraka gitu. Itu gimana tuh Bang? Walaupun mungkin agama yang saya anut ini mungkin suatu saat itu agama yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu kan pengasih Bang. Iya, justru karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maka Tuhan kemudian menurunkan para utusannya untuk mengajarkan kaumnya. Yesus turun untuk kaumnya. Karena Allah sayang kepada Bani Israel, Allah utus Yesus untuk Bani Israel. Karena Allah sayang kepada seluruh manusia, maka Allah mengutus kemudian Nabi Muhammad litubayyina linnasi, untuk diutus kepada seluruh umat manusia. Sekarang pertanyaan saudara, surga neraka ditentukan oleh perbuatan kita. Sebenarnya pola itu juga keliru. Karena perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan, sesempurna apapun kebaikan yang kita lakukan, dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, jangankan masuk surga, untuk mengganti satu biji mata yang Tuhan berikan kepada kita ini saja nggak bisa. Coba Anda jujur, kalau Anda berbuat baik, seluruh hidup Anda berbuat baik saja, bisakah kebaikan Anda itu dikumpul lalu kemudian ditukar dengan biji mata satu ini? Bisa? Ya tidak bisa sih. Tidak bisa Bang. Tidak bisa. Berarti bukan amalan kita yang membuat kita masuk ke surga, akan tetapi ridha Allah, ridha pencipta langit dan bumi, restunya pencipta langit dan bumi. Oleh karena kita berusaha hidup di bumi ini untuk menjadi hambanya, jatuh bangun lagi, bermaksiat, mengakui kesalahan, bertaubatan nasuha, dan seterusnya. Jadi yang membuat kita masuk ke dalam surga, ketundukan kita kepada pencipta, ketundukan kita berserah diri kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, pegangan kami umat Islam, yauma yajma'ukum liyaumil jami' dzalika liyaumut tagabun. Orang Islam itu ketika nanti seluruh manusia itu, orang Islam itu memahami bahwa ketika hari terakhir sebagai hari penentu, ini surga, ini neraka, kita dikumpulkan semua di sebuah alam namanya alam barsyah. Orang yang beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, meskipun terkadang jatuh tetapi tidak pernah menduakan Allah, maka Allah katakan, wa may yu'min billah, kepadaku Allah, wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atih, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya dan memasukkan kemudian kemana? Khalidina fiha abada. Kemana? Jannah, surga. Jadi umat Islam itu ketika mereka hidup di dunia ini benar-benar tunduk kepada perintah Allah, ketika kemudian dia jatuh, orang Islam itu jatuh ke dalam maksiat, kembali dia bertobat, memohon pengampunan kepada Allah, lalu mati dia, maka dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah. Berarti bukan perbuatan kita ini, tapi ketundukan kita kepada Allah. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah, artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah akan kita lakukan. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan itu, bukan, tapi karena ketundukan kita kepada Allah menghantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi umat Islam yang benar adalah, ini juga untuk saudara-saudara kita yang Muslim, umat Islam yang benar adalah, meskipun belum sampai ke sana, ketika kemudian kita sedang belajar seperti ini, lalu kemudian mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, maka sebisa mungkin kita beranjak dari tempat ini karena kecintaan kepada Allah semata. Syukur kita kepada Allah, ucapan berterima kasih kita kepada Allah. Jangan karena takut neraka, jangan karena ingin masuk surga. Meskipun itu juga tidak disalahkan, tapi sebisa mungkin ikhlas beribadah hanya kepada Allah karena cinta.
Seperti itu, Bung. Di dalam Islam itu kayak begitu. Jadi bukan amalan yang kita bukan amalan semata-mata amalan yang membuat kita masuk surga, tetapi ketundukan kita kepada Allah sehingga Allah mendatangkan kepada kita. Buktinya Al-Qur'an At-Taghabun ayat 9, orang yang berdosa pun ketika mereka beramal saleh iman kepada Allah ternyata dihapuskan oleh dosa-dosanya oleh Allah dan masuk dalam surga. Sekira begitu. Saya ini dulu nih bang kan SD nih pernah gitu belajar agama Islam gitu, pernah nulis huruf haraf, pernah gitu. Terus nih bang, dulu nih saya kan pernah tahu sedikit lah, tapi tidak terlalu banyak sih. Tahu cuma sedikit-sedikit aja. Dulu kan saya kan SD nih kan teman saya kan kebanyakannya orang Muslim gitu. Jadi kalau mereka kan banyak agama nih, ada agama Kristen gitu, Hindu gitu. Tapi kayak ada di Jepang pun ada agama gitu. Kenapalah Tuhan tidak menghancurkan semua agama yang tidak benar? Walaupun memang Islam itu agama yang benar gitu. Iya, iya, iya. Iya. Itu sama halnya kenapalah Tuhan tidak membunuh aja semua orang-orang jahat kan gitu ya, supaya tidak ada kejahatan. Jadi sahabat, makasih sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Saya katakan gini, Al-Quranul Karim menjelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum, kebenaran itu semuanya datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Jadi kepada kita manusia ini tidak diberlakukan seperti hewan manusia. Manusia itu diberikan keistimewaan, yaitu memilih jalannya masing-masing dengan konsekuensi masing-masing. Anda bebas mau memilih agama apa saja. Makanya kita diberi akal itu tadi. Jadi orang Hindu mengatakan imannya benar, orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam juga mengatakan imannya benar. Masing-masing kita mengakui iman kita benar. Tidak mungkin kita menganut sebuah kepercayaan kalau kita mengakui itu apa? Meskipun pada akhirnya nanti
Namun personal itu kan sama seperti adik ini masuk kecil belum bisa difungsikan, maka karena akal belum bisa difungsikan masa kecil, orang makanan, orang tua yang memiliki kita, kemudian pakaian, orang tua kita lah yang menghantarkan kita ke rumah ibadah kita, ke gereja misalnya, atau begitu. Tapi anehnya dia tidak pernah memilih Tuhan, dia tidak pernah memilih agama, dia tidak pernah memilih keyakinan. Yang ada ini seibarat pakaian, dia harus memilih mana yang cocok dengan dirinya, mana yang cocok dengan akalnya. Maka pakaian yang Anda pilih adalah pakaian ditelaah oleh akal Anda. Ini bagus warnanya, kalau saya pakai ini cocok dengan badan saya. Begitu juga makanan yang Anda makan juga ditelaah oleh akal. Dan mungkin Anda memilih makanan-makanan yang tidak sesuai dengan akal Anda. Nah, kenapa giliran agama Anda mati rasa gitu loh. Anda dibawa ke sebuah gedung menyembah kepada patung. Anda dibawa kepada gedung menyembah kepada manusia, anak orang. Kenapa Anda tidak berpikir? Kalau Anda masa kecil dikasih kemudian daster oleh ibu kita, kita pakai, kita nggak ada penolakan. Botak nggak berfungsi. Ketika dewasa dikasih daster masih mau nggak? Nggak bisa karena sudah tidak masuk akal. Begitu juga ketika dewasa dikasih Tuhan dalam rupa manusia, kenapa mati akal gitu? Artinya bahwa iblis bekerja pola sederhana yang tadi. Kalau misalnya orang laki-laki menggunakan daster, apakah iblis tepuk tangan? Enggak. Tetapi ketika kemudian apa yang diharamkan oleh agama mana yang dianut oleh manusia yang jauh dari proses berpikir untuk dianut. Menurut saudara, masuk akal gak menyembah manusia itu? Menurut saudara? Enggak sih. Enggak. Anda sehat berarti. Masuk akal gak merpati? Enggak masuk akal. Masuk akal enggak menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang mengadakan alam semesta ini meskipun kita tidak melihatnya? Enggak sih. Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak terlihat oleh mata kita yang memiliki keterbatasan ini masuk akal enggak? Enggak. Kalau saya masuk akal, Bang. Kita harus menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai wujud terima kasih kita kepada pencipta kita, meskipun pencipta kita itu tidak nampak oleh kita. Contoh, kita tidak nampak akal, tetapi kita memanfaatkan akal untuk supaya kita itu kemudian melakukan satu tindakan-tindakan terhadap sesuatu objek yang sesuai dengan keadaannya. Nah, maka kita harus bersyukur karena kita punya akal, kita harus menghargai kemudian akal itu. Maka kita hidup harus berakal. Wujud kita menghargai akal itu, kita hidup berakal. Maka sejatinya dalam perilaku kita sehari-hari, baik itu sesama manusia atau yang lain, kita harus memperlihatkan kemudian bahwa kita makhluk yang berakal. Itulah wujud bahwa kita adalah makhluk yang berakal. Meskipun akal itu kita tidak lihat. Sama, kita adalah makhluk yang bertuhan, meskipun Tuhan itu kita tidak lihat. Betul? Ya, betul. Nah, saya kira begitu saudaraku ya. Oke?